Halo bosku semua. Di episode kali ini gue bakal bahas film-film horor Korea yang menurut gue terbaik di tahunnya. Gue bakal ngasih 5 film yang menurut gue wajib kalian tonton. Ini dia salah satunya. Sebelum kita masuk ke film-film yang bakal gue bahas, ada baiknya kalian subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasinya, dan mari dukung sama-sama channel Up Media ini supaya makin besar ke depannya. Oke, check it out. Lima film horor dari Korea ini wajib kalian tonton. Mau tahu apa aja? Yang pertama ada film The Wailing. Film yang dirilis pada 27 Mei tahun 2016 ini disutradarai oleh Na Hong Jin. Berkisah mengenai atas kematian beberapa warga desa secara misterius. Gokseong adalah sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Suasananya sangat asri karena masih dikelilingi banyak pepohonan. Penduduk Gokseong juga hidup dengan tentram dan damai. Hingga suatu hari, masyarakat dihebohkan dengan pembantaian satu keluarga. Pelakunya adalah salah satu anggota keluarga itu sendiri. Di tengah hujan yang mengguyur Gokseong, pihak polisi mulai melakukan penyelidikan. Jonggu yang diperankan oleh Kwak Do-won adalah satu petugas polisi di sana yang kebetulan mendapat tugas untuk menangani kasus tersebut. Dia melihat keanehan pada diri pelaku yang hanya duduk dengan pandangan mata kosong, serta seluruh badan tampak melepuh. Jonggu dan petugas polisi lainnya, Oh Seong-bok yang diperankan oleh Son Gang-guk, masih berada di kantor polisi hingga malam. Keduanya berjaga sembari membicarakan mengenai keberadaan orang Jepang yang baru datang ke desa mereka. Hingga tiba-tiba, Jonggu dan Seong-bok dikagetkan dengan seorang wanita telanjang yang berdiri di depan kantor mereka. Tak lama dari peristiwa itu, tragedi pembunuhan satu keluarga terjadi lagi di Gokseong. Jonggu dan Seong-bok mengingat bahwa pelaku dari kejadian ini adalah wanita telanjang yang tempo hari mendatangi mereka. Wanita itu diketahui bernama Mu Myung. Mu Myung menerobos masuk melewati garis polisi. Dia menunjukkan dan mengatakan pada Jonggu bahwa pelaku dari semua peristiwa mengerikan di Gokseong adalah lelaki Jepang yang baru berpindah ke desa mereka. Dia mengatakan bahwa siapapun yang terus-menerus ditemuinya akan menjadi korban selanjutnya. Walaupun realitanya memang sosok roh jahat yang berdiri menghancurkan kehidupan damai warga desa. Selang beberapa hari, Jonggu mulai mendapati sang putri Hyojin yang diperankan oleh Kim Hwan-hee sakit. Semakin hari, sakit Hyojin semakin parah. Jonggu bahkan menemukan kulit putrinya mulai melepuh di beberapa bagian. Ini mengingatkannya pada pelaku pembunuhan beberapa waktu lalu. Saat Lee Gwang, cenayang orang Jepang, mulai melakukan ritual pengusiran roh dalam tubuh Hyojin, putri dari Jonggu. Di rumahnya, sang pria Jepang juga melakukan ritual. Hyojin sangat tersiksa dengan dua ritual tersebut. Tak tahan melihat putrinya menderita, Jonggu menghentikannya dan segera membawa Hyojin ke rumah sakit. Yang menarik dari The Wailing, film ini disajikan dengan hening dan gelap. Hampir tak ada lampu terang yang menerangi jalan atau rumah-rumah penduduk di sana. Belum lagi, emosi setiap karakter yang ditampilkan para penonton. Anda akan dapat melihat betapa putus asanya Jonggu untuk menyelamatkan sang putri hanya dari sorot matanya. Ending The Wailing tampaknya juga dibuat dengan niat sehingga rasanya tidak diselesaikan secara terburu-buru. Penonton diajak menggabungkan petunjuk-petunjuk yang ada sekaligus dibuat nyaman dengan tebakannya. Tapi kemudian terkecoh di akhir cerita. The Wailing bukan film horor yang boleh dilewatkan begitu saja. Terutama jika Anda pesimis dengan kemunculan film-film horor yang bisa mengerikan tanpa jump scare. Oke, lanjut film kedua. Kerasin volume headsetnya ya. Film berjudul Gonjiam garapan sutradara Jung Bum-sik rilis pada 30 Mei 2018 silam dan sukses secara komersil di Korea Selatan. Gonjiam menduduki peringkat kedua film horor paling laku di Korea Selatan dengan perolehan pendapatan mencapai 16,7 juta US dollar dalam 2 minggu penayangannya. Wow. Cerita dalam film ini
kemudian dibuka dengan sebuah berita yang menyiarkan 2 orang hilang saat mencoba memasuki rumah sakit Gonjiam. 뭔 소리야? 왜? Berita ini membuat seorang YouTuber bernama Hanjun yang mempunyai channel YouTube Horror Times merasa tertantang untuk ikut berpetualang di rumah sakit tersebut. Tim mereka terdiri dari 7 orang, 3 orang dari Horror Times dan 4 orangnya lagi dari pelamar yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam penelusuran kali ini. Ketika sudah di dalam rumah sakit, berbagai keanehan pun mulai terjadi. Dari pintu yang tertutup sendiri, 방송 순서를 간략히 설명해. adanya bangkai ayam, bunyi suara bola pingpong, dan lain sebagainya. Emosi ketakutan dari para pemain dapat menjalar ke kita yang menontonnya. Awalnya, live YouTube itu berlangsung lancar dengan jumlah viewer yang semakin meningkat. Namun, ketika mereka mulai melakukan ritual, ancaman terhadap 6 orang ini mulai mengintai. Beberapa peserta mengalami kesurupan dengan mata berubah menjadi hitam, serta mengeluarkan gumaman seperti bukan bahasa manusia. Apalagi saat ada skin di mana ada sesosok yang enggak jelas, berjalan pelan, terus diam, kemudian berlari menghampiri kita. Jadi gimana? Tertarik untuk menontonnya? Oke, lanjut lagi ke film ketiga. Di film ketiga ini ada film Warning, dirilis 18 September 2019 dan disutradarai oleh Kim Jin-won. Bercerita tentang seorang perempuan bernama Mi Jung yang berprofesi sebagai sutradara dan ingin membuat film horor. Namun, dalam proses penggarapan naskah, Mi Jung mengalami kebuntuan ide. Mi Jung lalu mendengar cerita dari juniornya bernama Jun Seo. Jun Seo menceritakan tentang sebuah film horor berjudul Warning yang katanya dibuat oleh hantu. Saat film itu diputar, ada penonton yang meninggal karena serangan jantung karena saking seramnya. Penasaran, ia pun mencari tahu tentang film tersebut. Sedikit demi sedikit rasa penasarannya terjawab. Mi Jung bahkan berhasil bertemu dengan sutradara film Warning yang bernama Jae Hyun. Ketika keduanya bertemu, bukan jawaban yang didapat. Mi Jung justru diberi peringatan keras oleh Jae Hyun. Lelaki yang tampak lusuh itu melarangnya untuk mencari tahu dan melupakan film tersebut sebelum terlambat. Alih-alih menuruti peringatan Jae Hyun, Mi Jung malah semakin bertekad untuk mencari tahu lebih dalam. Didorong rasa penasaran, mengantarkan Mi Jung pada beberapa kasus yang aneh dan mengerikan. Suasana tegang sudah terasa sejak film berdurasi 86 menit ini dimulai. Berbagai pengalaman mistis yang dialami Mi Jung selama pencarian mungkin bisa membuatmu ketakutan jika berada di rumah sendirian. Mengambil alur cerita maju mundur, ketegangan semakin meningkat ketika satu persatu fakta film Warning terungkap. Proses pembuatan film yang dilakukan Jae Hyun bersama teman-temannya penuh dengan kejadian sadis yang membuatmu merasa ngeri. Oke, masuk film selanjutnya. Ada film The Closet. The Closet merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Kwang Bin Kim. Tayang 5 Februari 2020. Film ini mengisahkan pencarian Sang-won yang diperankan oleh Ha Jung-woo, yang mencari putrinya Yina yang diperankan oleh Heo Yul. Yina yang menghilang secara misterius di rumah baru mereka yang aneh. Padahal Sang-won tengah berusaha memperbaiki hubungan dirinya dengan Yina pasca kecelakaan mobil yang merenggut nyawa istri Sang-won, yang juga ibu dari Yina. Kasus Yina ternyata bukan yang pertama. Gadis 11 tahun tersebut adalah kasus kesekian kalinya anak yang menghilang secara misterius. Kasus Yina ini kemudian menarik perhatian praktisi pengusir setan, yaitu Kyung Hoon. Bersama Kyung Hoon, Sang-won pun berusaha mencari Yina, yang konon katanya ditarik setan penghuni lemari ke dunia gaib. Secara cerita, The Closet sebenarnya mengangkat mitos dan kepercayaan yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat. Seperti ada makhluk gaib yang bersembunyi di balik atau di dalam lemari. Meski sudah banyak referensi setan bermunculan dari dalam lemari, penulis dan sutradara The Closet, Kim Kwang Bin, rupanya masih menganggap ide tersebut cukup menarik untuk kembali diangkat, apalagi sebagai proyek debut film horor untuk dirinya. Gimana bosku? Udah tahu mau nonton film yang mana? Tunggu dulu.
Ada satu film lagi yang gak kalah seru nih, apalagi pemerannya artis Korea yang cantik loh. Ini dia film kelima, The Call 2020. Film asal Korea Selatan yang dirilis oleh Netflix. Dibintangi si cantik Park Shin Hye. Cantik kan? The Call sendiri disutradarai oleh Chong Hyun Lee. Film ini masuk ke dalam kategori thriller yang dibalut dengan beberapa plot twist. Karya ini adalah proyek panjang pertama sang sutradara setelah sebelumnya membuat film pendek berjudul Bargain. Sedari awal film, sesuai judulnya semua orang bisa menebak bahwa film ini akan berkaitan dengan telepon. Namun, yang jadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi sorotan utama dari telepon itu? Berbeda dengan film sejenis yang berujung pada misi penyelamatan seorang Sandra. The Call justru menghubungkan sekarang dan masa lampau yang terpaut jarak 20 tahun. Scene dibuka saat Seo-yeon yang diperankan oleh Park Shin Hye kembali ke rumah yang sudah lama ditinggalkan. Tidak lama setelah kedatangannya, dia mendapat sebuah telepon misterius yang meminta pertolongan. Awalnya dia tidak ambil pusing karena menganggap telepon tersebut adalah prank call. Namun, setelah terjadi beberapa kali, dia pun mulai penasaran dengan sosok di balik telepon tersebut. Cerita Seo-yeon kemudian berkenalan dengan Young-suk yang diperankan oleh Jeon Jong-seo. Ternyata Young-suk adalah sosok penghuni rumah yang kemudian hari dibeli oleh Seo-yeon. Keduanya kemudian mulai mengobrol seperti biasa layaknya anak muda yang lagi sharing atau curhat. Ya, biasalah cewek. Merasa akrab dan berteman baik, Young-suk pun mengiyakan permintaan Seo-yeon. Dan ternyata dia berhasil menjalankan misi itu. Kembali ke masa sekarang, Seo-yeon terbangun di rumah yang sama, namun dengan nuansa yang begitu berbeda. Secara mengejutkan, dia bahkan bertemu sang ayah yang seharusnya sudah meninggal di tahun 1999. Menyadari hal itu, Seo-yeon cukup kaget karena ternyata apa yang dilakukan Young-suk bisa mengubah masa depan. Saat itulah semuanya berubah. Seo-yeon mulai sibuk dengan keluarga yang ia idamkan dan sering kali menghiraukan telepon dari Young-suk. Young-suk yang kemudian jengkel akhirnya memilih untuk menjadikan teman di masa depannya itu sebagai musuh bebuyutannya. Dari situlah dimulai berbagai kekacauan beruntun terjadi dan pada akhirnya mengungkap babak baru dari film The Call. Dan itu dia tadi 5 film horor Korea yang wajib kalian tonton. Jadi, mana film favorit kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Terima kasih buat kalian semua. Terus dukung channel Up Media supaya makin besar. Akhir kata dari gua, semoga channel ini bermanfaat bagi kalian semua. See you!